Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Nah, di sini ada gambar sebuah mobil yang melaju di sebuah jalanan. Kemudian juga ada gambar buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Seperti apa hubungannya? Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, gerak lurus sebenarnya apa sih yang dinamakan gerak lurus? Gerak lurus merupakan gerak benda pada lintasan yang lurus. Nah, gerak lurus ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Kemudian ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan atau yang sering disingkat dengan GLBB. Nah, seperti apa GLB dan GLBB itu? Yuk kita simak penjelasannya. Pertama, GLB. Nah, ini apa pengertian dari GLB? GLB merupakan gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap dan tidak memiliki percepatan, atau A sama dengan 0. A itu adalah nama lain dari percepatan atau akselerasi. Nah, kemudian bagaimana dengan GLBB? Pengertiannya, GLBB ini merupakan gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan benda yang berubah secara teratur atau konstan dengan percepatan yang tetap, jadi A-nya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian untuk contohnya, yang pertama pada GLBB, contohnya itu adalah seorang pelari yang berlari dengan kecepatan yang tetap. Nah, itu merupakan contoh yang pertama dari GLB. Contoh yang kedua adalah sebuah kereta yang melaju di rel kereta api dengan kecepatan yang tetap. Nah, jadi ciri utama dari GLB ini adalah kecepatannya tetap atau V-nya tetap. Nah, kemudian bagaimana dengan GLBB? Contohnya, sebelum ke contohnya, nah GLBB ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya GLBB yang dipercepat, kemudian ada yang namanya GLBB diperlambat. Nah, seperti apa contoh-contohnya? Mari kita simak contoh-contoh berikut. Nanti akan nampak perbedaan yang mana GLBB dipercepat dan mana yang diperlambat. Yang pertama, ini adalah contohnya sebuah mobil yang melaju ketika lampu hijau menyala. Nah, kamu pasti pernah mengalami nih. Jadi misalnya mobilnya tadinya diam, kemudian ketika lampu hijau menyala, maka mobilnya akan perlahan bergerak melaju. Nah, jadi yang tadinya diam perlahan mengalami perubahan kecepatan yang secara teratur. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Nah, jadi buah kelapa yang tadinya ada di atas pohon jatuh ke bawah. Semakin ke bawah semakin cepat karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Nah, kalau yang tadi yang di atas itu geraknya horizontal, nah kalau yang pada kelapa ini geraknya vertikal. Keduanya ini semakin gerakannya akan semakin cepat dengan kecepatan yang berubah secara teratur. Nah, ini mobil yang melaju saat lampu hijau tadi dengan buah kelapa yang jatuh merupakan contoh dari GLBB yang dipercepat. Nah, ini contohnya ya. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah ketika mobil yang tadinya sedang berjalan kemudian hidup lampu merah yang ada di rambu lalu lintas tadi, maka mobil yang berjalan tadi perlahan-lahan akan melambat, bahkan berhenti. Nah, seperti itu. Jadi yang tadinya berjalan lama-lama melambat. Kemudian contoh yang keempat adalah ketika kamu atau seorang anak melempar bola vertikal ke atas. Nah, saat melempar bola, maka semakin ke atas, gerakan bola tadi juga akan semakin lambat karena melawan gravitasi. Nah, kedua contoh ini merupakan contoh dari GLBB juga, tapi kebalikan dari dua yang pertama tadi. Gerakan ini merupakan contoh dari GLBB yang diperlambat.
Selanjutnya untuk rumusnya, pada gerak lurus belaturan atau GLB, rumusnya hanya satu, yaitu S sama dengan V dikali T, dimana S adalah jarak atau dalam satuannya meter, T waktu dalam satuan sekon, V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon. Kemudian untuk GLBB ada beberapa rumus yang digunakan. Ini yang pertama adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, VT sama dengan V0 plus AT, VT kuadrat sama dengan V0T plus 2AS, dimana S adalah jarak, T adalah waktu, V0 adalah kecepatan awal dalam satuan meter per sekon, VT adalah kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon, dan A adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk grafiknya, pada GLB itu grafiknya ada dua, yaitu jarak terhadap waktu dengan bentuk seperti ini, kemudian kecepatan terhadap waktu dengan bentuk seperti ini yang mendatar, dikarenakan V-nya atau kecepatannya konstan atau tetap. Kemudian untuk grafik pada GLBB ada beberapa grafik. Yang pertama, ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Ini disediakan dua grafik. Nah, untuk yang pertama, bentuknya grafik kecepatan terhadap waktu adalah menanjak seperti ini. Ini untuk GLBB dipercepat. Nah, kemudian grafik masih di grafik kecepatan terhadap waktu, ini grafiknya akan terbalik seperti ini. Ini terjadi untuk GLBB diperlambat. Kemudian untuk jarak terhadap waktu, grafiknya adalah kurva terbuka. Untuk GLBB dipercepat. Sedangkan untuk GLBB yang diperlambat, grafik jarak terhadap waktunya kurvanya seperti ini. Ini adalah GLBB diperlambat. Kemudian grafik kecepatan, maksudnya percepatan A terhadap T, percepatan terhadap waktu. Ini grafiknya berupa garis lurus, dikarenakan percepatannya tetap atau konstan.